Sejak awal, Doktif sudah menduga jika Richard Lee akan mengajukan pra-peradilan. Apalagi saat diperiksa sebagai tersangka, seterunya ini berulang kali melakukan drama dengan mengaku sakit agar mengulur-ulur waktu agar bisa mengajukan pra-peradilan demi menghindari jeratan hukum. Strategi untuk mundur sampai di tanggal 4 itu adalah strategi yang akan dilakukan DRL untuk melakukan prapit. Dan ternyata sesuai. Drama panas perseteruan Dr. Richard Lee dengan Samira Farahnas alias Doktif kian memanas. Richard Lee yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan pelindungan konsumen yang dilaporkan Doktif, tiba-tiba saja mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Januari lalu terhadap penetapan tersangka dirinya. Langkah hukum yang diambil Richard Lee ini pun langsung ditanggapi oleh Polda Metro Jaya yang siap menghadapi gugatan Richard Lee yang akan digelar pada 2 Februari mendatang dan kini tengah menyiapkan bukti-bukti untuk nantinya dibawa ke persidangan. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan menghadapi pra-peradilan itu, menyiapkan barang bukti, kelengkapan yang diperlukan. Ya, tentunya akan hadir. Kami menunggu panggilan dari PN Jakarta Selatan untuk menghadapi sidang pra-peradilan ini. Dengan adanya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Richard Lee, membuat pemeriksaan Richard Lee sebagai tersangka akan ditunda hingga adanya keputusan dari pihak pengadilan apakah status tersangka Richard Lee dianggap sah atau tidak. Nanti di proses persidangan akan ditentukan apakah sah penetapan tersangka dari RL. Penyidik akan mempersiapkan semuanya sehingga bukti-bukti disiapkan, segala keperluan penyidikan yang terkait penetapan tersangka itu sudah disiapkan dan akan diuji nanti di sidang pra-peradilan. Mengambil langkah hukum dengan menggugat penyidik Polda Metro Jaya, sontak saja membuat Doktif meradang. Dalam akun Instagramnya, Doktif bahkan meminta perhatian khusus Presiden Prabowo atas apa yang dilakukan Richard Lee. @Prabowo @kepolisian_RI. Mohon diatensi khusus ya Pak, serangan ke PMJ mulai dilakukan Suneo, padahal PMJ bekerja sangat profesional. Ya, dan lucunya yang diserang adalah Pak Kapolda yang memang tegak lurus, nggak bisa terima suapan apapun. Dan juga Dirkrimsus yang dokter jamin merah putih. Ya, jadi nggak akan bisa. Sejak awal, Doktif sudah menduga jika Richard Lee akan mengajukan pra-peradilan. Apalagi saat diperiksa sebagai tersangka, seterunya ini berulang kali melakukan drama dengan mengaku sakit agar mengulur-ulur waktu agar bisa mengajukan pra-peradilan demi menghindari jeratan hukum. Strategi untuk mundur sampai di tanggal 4 itu adalah strategi yang akan dilakukan DRL untuk melakukan prapit. Dan ternyata sesuai. Prapit itu adalah hak kok, nggak ada masalah. Ya meskipun menurut Doktif agak lucu sih ya gitu loh. Karena PMJ itu sudah sangat profesional. Jadi yang nanti akan dipersidangkan itu bukan materi, tapi formalitas untuk menetapkan menjadi TSK. Dan Doktif yakin PMJ sangat profesional. Kenapa kok lama banget sampai setahun? Ya karena benar-benar PMJ itu tidak ingin ada celah untuk manusia satu ini melakukan prapit. Karena sudah diduga ini akan melakukan prapit. Doktif pun memastikan akan tetap mengawal sidang pra-peradilan agar persidangan berjalan transparan tanpa adanya kecurangan. Apalagi Doktif mengaku jika Richard Lee berusaha untuk memberikan uang damai sebesar 5 miliar agar mencabut laporannya. Jadi nanti yang Doktif takutkan, ya takutkan itu adanya dugaan aliran dana yang dilakukan oleh saudara DRL ke hakim. Tak cukup sampai di situ, Glenka dan Randy juga asik piknik menikmati keindahan Gunung Bromo. Hawa sejuk semakin menambah keromatisan pasangan yang sudah 4 tahun menikah itu. Keduanya pun selalu mengabadikan setiap momen lewat foto, bak foto prawet. Laporan terkini dari Bromo, tanggal 23 Januari, Jumat. Suhu di sini cukup dingin ya. Jadi sekitar 15 derajat. Ya betul. Dari yang mau ke Bromo sih jaket, sarung tangan,
kaos kaki dan pasangan. Peluk ya? Waktu peluk kayak gini nih biar anget. Ingat cuaca Bromo itu dingin, jadi pastikan ada yang bisa dipeluk ya. Liburan romantis Glenka dan Randy seolah jadi bukti bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja dan tetap harmonis meski diterpa isu miring. Apalagi liburan tersebut merupakan kejutan dari Randy untuk sang istri yang selama ini sibuk dengan jadwal syuting yang padat. Iya, izin libur syuting untuk suamiku sih, dia mau ngajak aku surprisein aku ke suatu tempat. Apa? Terkejut dong pastinya. Pokoknya waktu aku lagi syuting sebelum tanggal 14 itu suamiku udah bilang kamu izin ya untuk liburan nanti sama aku. Aku tanya kemana, cuma nggak dikasih tahu. Pokoknya tempat yang kamu suka lah, semoga lah. Pengen sih punya rumah di dekat pantai gitu, di Bali mungkin. Bahkan keduanya memupuk harapan untuk segera punya anak dan membangun rumah impian di Bali. Lalu apa sih yang membuat rumah tangga Glenka dan Randy tetap harmonis? Rahasianya ya saling menerima kekurangannya dan selalu mensyukuri apa yang sudah kita putuskan sama-sama gitu loh. Selalu membuat hal-hal baru sih, jangan monoton aja, itu yang bikin langgeng. Jalan-jalan quality time itu juga yang bikin harmonis. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.